Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kakak Media kembali hadir menjumpai pemirsa dalam program podcast. Dan kali ini bersama saya Haini Mustika. Dan tak lupa kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa menginspirasi dan juga memotivasi bagi kita semua. Ada Mas Eko Sulistiono SPD. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabarnya sehat gih? Sehat, alhamdulillah. Oke, dan pemirsa Kakak Media dimanapun kalian berada, tentunya tema kali ini yang akan kita bahas adalah prodi apapun bisa jadi apapun. Oke, dan opening kali ini kita tanya-tanya terlebih dahulu ya kepada Mas Eko ini. Kalau boleh tahu nih Mas, prodi yang diambil selama kuliah itu apa? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Mas Eko itu masuk angkatan tahun berapa? Angkatan tahun 2016, lulus tahun 2020. Oke, nah alasan Mas Eko mengambil prodi itu karena apa? Kan beberapa teman Heni itu ada ya, seperti yang mengambil prodi karena alasan orang tua kayak gitu. Yeah. Terus ada juga yang beralasan karena emang pilihan pertama dia itu nggak masuk, lalu terpaksa harus ke pilihan kedua kayak gitu. Mungkin Mas Eko ada alasan tersendiri? Karena dulu itu kan harus linear. Dulu kan sekolahnya di MAN itu kan di unggulan itu laki-lakinya cuma 2. Yang satunya temanku pindah ke agama, akhirnya ikut-ikutan ke agama. Oh gitu. Karena apa? Karena laki-lakinya cuma 2. Terus ke agama, ketika lulus kuliahnya harus linear kan, karena ke harus agama ada pilihannya gitu. kan 2. PAI sama komunikasi, kan minta komunikasi tapi sama BK-nya disuruh dipilihkan PAI. Oh, dipilihkan oleh BK-nya ya, gitu. Dipilihkan oleh BK-nya kan dulu kan BK. Biasanya yang naungnya kan BK. Kira masuk, dia mau gak mau kan harus itu. SNMPTN sebenarnya masuk. Di Trunojoyo sebenarnya. Tapi karena apa? Nggak IPA, harus agama, akhirnya PTKIN masuk. Oh gitu, jadi ya karena harus linear tadi harus gitu linear ya. Nah kalau di prodi PAI ini apakah mempelajari seputar agama Islam atau mungkin kan kalau teman-teman mikirnya tuh di PAI agama Islam, terus apakah ada ilmu umum yang masuk gitu atau gimana? Ilmunya banyak, kayak kewirausahaan, kita diajar kewirausahaan sama dosen kunci saya juga namanya Bu Fartika. Itu mengajarkan tentang kewirausahaan. Bagaimana kita diajarkan tidak untuk menjadi guru aja. Ketika kita harus punya usaha juga, perkembangan seperti itu. Oh gitu. Jadi ya walaupun kita udah dapet dasar agamanya juga, tapi umum ilmu juga masih masuk gitu ya. Juga ada. Supaya seimbang gitu. Psikologi itu juga masuk. Oh, oke. Nah, mungkin ada nggak sih ekspektasi Mas Eko sendiri nih tentang dunia kerja yang akan digeluti itu apakah sesuai dengan ekspektasi atau enggak? Kadang ini kan ada anak komunikasi berekspektasi akan menjadi, kalau teman-teman ini tuh katanya jadi artis kayak gitu. Jadi presenter dan lain sebagainya. Nah, mungkin Mas Eko sendiri nih ada ekspektasi yang Mas Eko bayangkan di dunia kerja kalau masuk di jurusan tersebut? Ya, karena apa ya, dulu kan kuliah tuh sambil kerja, sudah sambil kerja, sudah ngajar. Dulu ngajar sambil kuliah, pulang kuliah ngajar, ngajar seperti itu lah. Terus ngerti apa, dulu kesannya apa, pendidikan. Intinya apalagi saya suka apa, hal-hal yang baru. Kayak katanya guru musik, guru bela diri, guru TU, pramuka juga. Ya intinya hal-hal yang ya sering main ke alam kayak gitu. Intinya gampang jenuh karena saya itu orangnya gampang jenuh ke satu tujuan gitu. Karena sebelum kan juga modal ngaji, akhirnya ke PAI kayak agama itu kayak orang makan nasi sama jangan gitu. Oh gitu. Tiap harinya kayak gitulah intinya kayak gitu. Bukannya menguasai enggak, cuma ngerti lah. Oh ya, jadi pemirsa Kakak Media, Mas Eko ini termasuk salah satu orang yang mungkin suka hal baru kayak gitu ya, suka menantang diri sendiri. Dari tadi udah disebutkan bahwa
pernah menjadi guru apa kalau boleh tahu Mas Eko? Guru agama pernah. Oh, guru agama. TU juga pernah. Guru seni budaya juga pernah. Wah, kalau seni budaya itu biasanya menjurus ke apa itu? Gambar, tata boga, tata busana. Oh ya, gitu. Kayak gitulah. Wah, keren sekali. Karena dulu nggak ada guru di MTS-nya itu nggak ada guru yang bisa ke seni budaya itu. Jarang yang akhirnya saya pelajari, otodidak sendiri, belajar akhirnya bisa. Keren sekali. Ini cukup menginspirasi kita semua ya, karena kalau misal emang kita terlalu menjurus ke satu hal itu juga jenuh pasti. Nah, maka dari itu kita perlu menggali diri kita juga, menggali asah bakat kita yang terpendam. Mungkin pemirsa Kakak Media juga pasti bingung, kira-kira saya ini apa ya bakatnya tuh di mana. Bisa seperti Mas Eko tadi menggali, mencoba hal baru itu perlu ya. Dan tentunya kalau misal di prodi Mas Eko kan PAI. Yeah. Nah, apakah di prodi PAI itu tersebut kalau udah lulus pekerjaan yang sekarang Mas Eko geluti ini masih berkaitan atau tidak? Kalau berkaitan di sekolah sudah enggak, tapi ya sering ngajar kayak les, kayak TPA itu masih lah kalau ada. Oh, jadi mengajar terus kayak les di TPA gitu ya, TPA. Ya, Oke. Nah, boleh diceritakan nggak Mas Eko awal mula bekerja tetapi tidak sesuai dengan prodi yang Mas Eko itu geluti kayak gitu? Dulu ketika mendekati wisuda, itu kan bagaimana kita pas wisuda itu mengawal semua dari nol lagi. Kita ngawal dari nol lagi, kita nggak tahu mau kerja apa, nggak punya pengalaman. Dengan kita hal kecil. Maksudnya pas COVID itu kan sulit untuk cari pekerjaan. Ijazah aja nggak ada gunanya. Oh gitu. Ijazah itu nggak ada gunanya. Karena apa yang dicarikan adalah bisa menghasilkan uang secepat itu. Sewaktu itu akhirnya pikiran saya bagaimana cari uang secepatnya dengan cara bukan ngepet, bukan apa ya, cepat dengan cara akhirnya ada proyek bangunan, ikut proyek bangunan. Oh gitu. Oh itu akhirnya pas sore, ada jam kosong, buat jualan bakpo, akhirnya jualan bakpo juga. Pernah jualan, pokoknya nggak malu lah, intinya menutup bagaimana mental kita itu biar lebih kuat lah. Semua kita contohnya seperti kita hidup di hutan, kita masih punya uang banyak, kalau dibuat di alasnya nggak ada gunanya uangnya. Bahkan kita bisa makan di tempat itu, ya seperti itu. Kita mancing, harus bisa mancing, harus cari api unggun buat kita nyalakan. Nah akhirnya bagaimana daya pikiran kita untuk bisa bertahan hidup di hutan kayak gitulah, intinya seperti itu teorinya lah. Lah bagaimana saya berpikiran seperti itu, kerja apapun jangan mandang sampean ilmunya tinggi ya. Di masyarakat itu ilmunya harus dipakai semua. Oke, jadi nggak boleh gengsi kayak gitu ya. Juga nggak boleh memandang orang tuh karena pendidikannya. Kadang kita ada orang tua cuma tampatan SD SMP, tapi dia pengalaman hidupnya kuat, belum tentu kita bisa seperti itu. Makanya belajar itu kan nggak harus belajar tulisan ataupun teori aja ya, tapi praktek kehidupan itu juga harus dijalani. Setuju sih Henny. Karena tadi Mas Eko kan lulusan 2020 iya, gitu. Karena kan banyak orang yang pengennya instan. Iya. Wah kita lulus dapat bayaran enak, mobil enak, wah nggak semudah itu. benar sih. Karena hidup itu penuh proses, tekanan mental, batinnya kan ya harus kuat, cara menghadapi segala kondisi, situasi keadaan. Berarti kalau misal dibayangkan itu, kalau sekarang ini belum apa-apa dibanding kalau udah lulus gitu ya. Jadi kalau udah lulus semakin naik level itu bakal bakal banyak banget tantangannya gitu. Apalagi waktu Mas Eko juga kan lulus di tahun 2020, pas waktu itu awal pandemi COVID-19 ya Mas ya. Jadi otomatis juga beberapa pekerjaan yang mungkin kayak offline itu emang agak sulit didapatkan juga. Nah, oke. Kalau misal first impression Mas Eko sendiri bekerja beda dengan prodi yang Mas Eko jalani itu kayak gimana? Kaget pasti atau?
Ya awalnya sih kaget karena tapi karena terbiasa ya karena ya memang sudah niati dan ya asik-asik aja sih. Ketika kita bisa mendapatkan hasilnya, kita kan malah semangat karena suatu hal itu bisa menjadi bermakna kalau kita bersyukur dan selalu menyukurinya lah, walaupun itu kecil walaupun besar walaupun kan contohnya banyak, walaupun besar kayak apa kalau nggak bersyukur ya nggak jadi apa-apa. Kalau uang kecil tapi ya bersyukur penghematan ya akhirnya juga jadi. Akhirnya kan seperti itu. Bener banget, kalau misal kita bersyukur maka rezeki akan ditambah gitu ya Mas ya. Oke. Nah jadi tadi kan kita kuncinya yang penting bersyukur. Terus kalau memulai sesuatu tuh jangan gengsi kayak gitu. Kalau misal kita gengsi menuruti gengsi kita, terus ya bakal nggak jadi apa-apa kayak gitu ya Mas ya. Nggak bakal bisa berkembang lebih besar lagi tentunya. Nah kalau alasan nih mengambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan prodinya Mas Eko sendiri itu apa? Itu ya karena keadaan yang menuntut kita untuk mau nggak mau kerja di situ. Dengan pengalaman yang kita harus jangan malu untuk memulainya. Walaupun banyak ocehan, masa kuliah tinggi kerjanya gini-gini, enggak masalah itu. Tapi bagaimana kita bisa membuat pekerjaan baru. Intinya makanya saya kerja ikut orang gini kan sebenarnya buat bagaimana saya bisa buat peluang kerja saya sendiri dengan cara peluang pengalaman itu. Intinya kan seperti itu. Intinya pengalaman ya. Jadi jangan pernah merasa ragu juga kalau memulai suatu hal kayak gitu. Karena kan Mas Eko sendiri kan juga sarjana S1 gitu ya. Nah, katanya kalau misal kok kerjanya kayak gini kan nggak sesuai gitu. Tapi nggak apa-apa, karena kan ilmu kita kan akan dibawa terus sampai akhir hayat kayak gitu dan tetap selalu bermanfaat. Nah, kalau di sini selanjutnya nih, kalau pertimbangan Mas Eko akhirnya itu mantap bekerja beda dengan jurusan, itu apa? Ya mantapnya kan karena ketika kita ada tawaran, banyak sih tawaran dari luar untuk kerja, tapi karena lihat ibunya sakit, mau nggak mau kan harus nunggu nih. Ketika dia setiap bulan nganterin ke rumah sakit buat kontrol, akhirnya bagaimana cari pekerjaan di sini aja, karena di Kediri kan membernya kecil. Kalau banyak orang kan mancingnya ke luar kota. Tapi karena kan nunggu ibunya itu, bagaimana cari kerja apapun, yang penting penghasilan gitu. Makanya kerja saya kan bisa 3 pekerjaan lah, 4 tak rangkap semua. Itu dengan waktu yang 1 hari itu full. Wah, apa tidak capek mungkin bagi waktunya gimana itu Mas? Ya bisa, karena kan ya ada caranya lah. Ada caranya, ada tips dan triknya gitu ya Mas. Karena kan ya sering setiap sore sering olahraga. Oh gitu, oke. Ini inspirasi buat kita semua ya Sobat Kampus. Jadi ada tips and trick juga untuk membagi hal itu ya. Jadi dengan cara itu tadi akhirnya bisa ngerangkep sampai 1 hari 3 pekerjaan gitu Mas. Nah kan katanya itu saya pernah dengar nih ada orang yang berkata kayak gini, kita tuh harus kerja sesuai dengan apa yang kita sukai kayak gitu, gemari gitu. Kalau misal kita kerja dengan gaji besar tapi kita nggak tenang dalam melakukannya, itu sama aja. Terus beda lagi, maka sebaiknya kalau misal kita bekerja tapi kita senang namun gajinya juga cukup kayak gitu, itu ada plus tersendiri buat kita. Nah mungkin ada kesenangan tersendiri buat Mas Eko bekerja dengan prodi yang mungkin beda kayak gitu? Ya ada kesenangan sendiri, karena saya kerjanya nggak suka di orang, diatur orang. Bagaimana kerja dengan cara saya sendiri, menghasilkan. Makanya kan juga jualan. Saya yang di rumah juga ternak ayam, burung, sapi, kambing gitu. Sama ya jualan hewan ternak gitu online. Ya kadang pas kurban itu sering jual di masjid-masjid seperti itu lah. Jadi memanfaatkan peluang yang ada. Ya. Karena yang sekarang gitu, yang
yang tren itu apa kasarnya. Di desa saya kan trennya open jualan itu open tren, akhirnya yang trennya apa lagi kayak gitu. Jadi bisa dibilang kalau misal musimnya ini nanti yang digeluti ini itu. Untuk next apa kayak gitu apalagi gitu. Kalau bulan ini apa yang gitu muternya ke situ. Yang penting pemasukan selalu ada gitu ya. Oke. Terus Mas Eko nih kira-kira menyiapkan apa aja untuk pekerjaan saat ini? Ya intinya kan harus menguasai segala hal lah. Makanya kayak di rumah ya sering ngedit foto, kayak kan pernah kerja sama teman ya, ngedit foto, video. Kalau di 4 warna itu kan yang punya kan teman saya. Teman saya kuliah 4 warna itu, dia sering ngobrol tentang perfotoan, pervideoan. Keren. Jadi banyak relasi juga. Karena intinya orang yang bisa sukses itu kenapa? Banyak teman, banyak hubungan kita, banyak teman, peluang untuk cari kerja itu semakin banyak. Tapi kalau kita cuma cari kerja sendiri tanpa ada bantuan orang lain, tanpa kita bagaimana ngapain hatinya lah biar dia mau bisa masukkan kita kan gitu. Benar. Karena belajar itu bukan dari cuma otot pikiran saja, tapi hati juga. Kita harus menyiapkan hatinya bagaimana bisa membuat hatinya luluh lah. Benar. Jadi juga harus sosialnya tinggi juga kayak gitu ya Mas sosialnya harus, makanya kan artinya ilmu ITS itu kan mengajarkan kita untuk sosial. Apalagi kalau cowok biasa sering untuk lebih dekat kan ngopi bareng. Iya benar. Nongki bareng. Ngomong apa akhirnya malah sinkron. Benar. Jadi emang benar pemirsa Kakak Media kalau misal pepatah mengatakan banyak teman itu banyak rezeki kayak gitu. Nah, jadi Mas Eko ini kan tadi udah menjelaskan ya bahwa beberapa pekerjaan yang digeluti berbeda dengan prodi yang diambilnya. Jadi prodinya tadi adalah PAI, terus kerjanya itu random kayak gitu. Bisa dibilang random gitu nggak sih Mas? Karena kita lihat di sekolah Kediri aja ada 500 sekolah lebih. Nah terus lulusan tiap tahun di kampus IAIN kan ada 6.000 5.000 mahasiswa. Nah itu nanti satu sekolah kan mesti ada 2 guru agama. Akhirnya kan sikut-sikutan. Iya benar sih. Gitu. Makanya saya tahu problemnya seperti itu. Ketika sudah pernah jadi guru, akhirnya saya fokuskan untuk usaha cari yang lain. Jadi memutar otak untuk kira-kira aku mau ambil yang mana kayak gitu. Karena guru sukuan itu gajinya kecil. Terus 350. Walaupun sampai sana ya TO semua megang itu, TO juga guru musik bela diri, tapi kan intinya tetap enggak buat ekonomi kurang lah. Jadi nggak bisa dibuat patokan kayak gitu. Jadi asik sih sebenarnya untuk ngajar itu enak, asik. Apalagi yang kita ajar itu orang cerdas, setelah diajar A dia langsung respon, kan enaknya gitu sebenarnya. Guru itu enaknya ketika kita bisa mengenangkan ilmu kita salurkan ke murid kita kan gitu. Berbagi ilmu juga ya. Jadi harus bisa memanfaatkan peluang juga, harus bisa mencari sesuatu hal yang mungkin beda dari yang lain kayak gitu ya Mas Eko ya. Kalau kesulitannya sendiri nih apa nih? Kalau kan beda prodi, prodi yang diambil PAI, terus kerjanya itu beda dari jurusan yang kita ambil, itu mungkin ada kayak tantangan tersendiri gitu. Ada tantangan sendiri, karena kita melatih diri kita biar mental kita lebih kuat. Ketika kalau nggak di jalur itu, kayak ketika kita terlalu ke zona enak, pas kita jatuh ke zona nggak enak, kaget, mentalnya kaget. Benar. Tapi kalau kita badannya sudah dilatih dari hal yang sulit, nggak enak, akhirnya sampai enak, kita jadi orang kaya atau orang miskin kan akhirnya terbiasa. Iya benar. Akhirnya kan nggak kaget, nggak sampai kayak drama-drama itu kan jadi kayak hidupku jadi hancur kayak gitulah. Ini kan jadi membuat motivasi kita kan lebih nggak kaget lah. Biar menjadi laki-laki yang tangguh lah. Gitu. Benar. Jadi harus melatih mental kita sejak dini kayak gitu, bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi kalau misal sekarang kita masih mengenyam di bangku kuliah kayak gitu. Karena contohnya sekarang kan banyak, artinya
dulu dari anak orang mampu ketika artisan bangkrut gulung tikar, sekarang jualan kopi, dia malah gengsi karena akhirnya gengsinya tinggi, dia kerja apapun nggak mau, akhirnya kan dia ya cuma itu kerjanya lah kan. Nah itu sering Kehidupan kan ya ditemuin. berputar seperti roda kan, Oke. kadang di atas kadang di bawah. Benar. Jadi harus bisa melatih mental kita sejak dini ya Mas gitu. Supaya kalau misal tiba-tiba siklus kehidupan kita itu berubah, yang semula di atas tiba-tiba di tengah atau di bawah, itu kita nggak kaget dan bisa mengatasi hal tersebut kayak gitu. Jadi gimana caranya kalau kita sedang di bawah, caranya agar naik kembali kayak gimana kayak gitu. Oke. Nah, kalau misal ada nggak sih mungkin kan prodinya PAI gitu. Terus tiba-tiba jurusannya pekerjaan yang sekarang dijalani itu beda. Mungkin ada penyesalan, aduh seharusnya aku prodi lain aja kayak gitu. Yang lebih menjurus. Kan itu kita kuliah kan pasti mengeluarkan banyak tenaga, waktu, terus juga time, money dan lain sebagainya kayak gitu. Ada nggak sih penyesalan di dalam Mas Eko itu? Setiap orang penyesalan masih ada, tapi kita kan nggak boleh untuk menyesali hal itu. Karena kita sudah terjun, mau nggak mau kita harus mengakhiri juga, karena kita harus menyelesaikan itu kan. Gak ada kata, intinya bagaimana kita harus tahu lah apa yang baik buat kita, apa yang kurang baik kita, sering-sering belajar lah, dan mentalnya harus selalu kita syukuri lah, kita syukuri. Oke, jadi sesuatu hal itu harus kita syukuri, karena sebenarnya ada dosen yang berkata kayak gini, sebenarnya salah jurusan itu juga bukan kesalahan kayak gitu. Karena hal itu tuh sudah ditakdirkan kepada diri kita juga kayak gitu. Karena dengan saya jurusan di PAI akhirnya kan jadi tahu agama Islam secara meluas. Kita apalagi laki-laki kan calon imam. Benar. Mau nggak mau kan ya harus bisa imami, bisa bacaan, bisa khutbah. Dulu kesannya saya kuliah di sini kan sama dosennya suruh dikasih ke sekolah yang favorit. Kalau enggak itu suruh khutbah, suruh ceramah, suruh adzan. Biar ketika kita lulus di masyarakat kita bisa khutbah, bisa adzan, bisa ngimami kayak gitu. Jadi kayak skillnya itu terpakai gitu. Terpakai di masyarakat kan, walaupun kalian semua tidak kerja di guru, tapi kan kalau dari agama otomatis ilmu agamanya kayak ngaji, ngimami, terus khutbah kan pasti dipakai di masyarakat. Benar, ini setuju banget itu. Walaupun kadang ada yang kurang, tapi kan intinya sering belajar kan, lama-lama kan ya hafal-hafal sendiri lah. Benar. Jadi nggak ada mungkin menyesal itu pernah ada gitu ya. Menyesal itu pernah ada, tapi itu kan cuma seketika, ketika kita sekilas aja. Tahu obatnya lah. Itu akhirnya ternyata ini gitu. Jadi tetap terpakai ya ilmu yang pernah dipelajari waktu kuliah, kan prodi PAI gitu, ilmu keagamaan itu bisa diterapkan waktu bekerja. Gimana caranya kita bekerja dengan sesuai syariat kayak gitu. Kadang kita kerja ada break, waktu sholat kita bisa imami atau bisa ngaten, biar orang kerja itu juga ikut sholat kan kayak gitu. Oke, benar. Makanya walaupun kita nggak sinkronnya nggak di sekolahan semua, di tempat kerja lainnya juga gitu. Biasanya pekerjaan yang dicari kan orang yang jujur. Makanya ya jujur itu kan dimunculkan bagaimana kita mengawal dengan pendidikan agama itu. Sabar. Terus semua itu kan bisa terkontrol lah. Nah, benar sih. Oh ya, ini pernah nih mendengar kalau misal Mas Eko itu dulunya pernah menjadi wartawan. Kok bisa gitu ya? Boleh dong diceritain? Ya karena dulu kan sering banyak teman itu, ada teman saya yang jadi wartawan. Saya tanya-tanya gitu, nah saat itu kan sering suka buat kayak jurnal, buat tulisan-tulisan itu kan saya senang. Saya lihat tuh caranya gini, nah akhirnya sampai 6 bulan kerja di lapangan, kerja di sebelum COVID. Sebelum saya wisuda itu kerjanya di wartawan. Karena sering suka buat tulisan-tulisan kayak berita-berita itu. Wartawan termasuk jurnalis gitu ya Mas? Jurnalis. Karena ini kira tadi itu Mas. Saya sering buat tulisan-tulisan gitu.
Oke. Ini kira tadi itu Mas Eko sempat mengikuti UKM kayak lembaga pers mahasiswa kayak gitu. Ya di sini dulu pernah ikut Unikmor. Oh, Unikmor. Dulu kan suka olahraga ya, futsal gitu. Futsal ya kadang apa Yayan Ponorogo, Yayan Jember. Jauh termasuk ya. Jadi Mas Eko ini nggak ada apa basic ikut UKM kayak lembaga pers gitu, nggak ada? Lembaga pers sih ya nggak pernah ikut tapi tahu. Oh. Akhirnya tahu pernah ditawani sama teman saya yang sekarang kerja di Bea Cukai Jakarta itu pernah ditawani tapi nggak. Waktunya nggak ada. Oke. Jadi akhirnya mempelajari secara otodidak dengan temannya Mas Eko gitu. Ya, teman-teman yang lain. Awalnya kan ya karena kumpul teman kopi gua. Ternyata pas dia bahas-bahas ini, ternyata ada peluang. Coba ternyata masuk. Tasnya kan biasanya kan lewat jurnal, lewat artikel. Kalau bisa buat artikel bisa daftar. Oke, gitu. Lumayan ya skill yang bisa diasah dari Mas Eko ini. Jadi jurusan PAI itu bisa juga menjadi apapun. Jadi nggak cuma PAI aja teman-teman. Jurusan kita kalau mengambil prodi apapun juga bisa jadi apapun seperti Mas Eko ini tadi kayak yang gitu. penting kalau niat sama latihan itu bagaimana menuntun kita untuk ke situ lah. Yang penting kalau kita nggak punya niat, nggak punya semangat, hal itu nggak akan terjadi lah. Benar. Kadang kalau cuma punya keinginan tapi nggak segera dilaksanakan kayak tetap ada gitu. Pikirannya buat usaha ada, tapi dia nggak punya modal. Dia sama aja seperti itulah. Kita punya banyak peluang pikiran buat usaha-usaha kayak orang kayak di TV kayak artis-artis itu. Tapi kita nggak kurangnya modal kayak gitu semua. Oke, jadi itulah. Harus kalau misal kita udah memimpikan sesuatu hal tuh kalau bisa juga diwujudkan. Jangan cuma diangen-angen kayak gitu ya. Artinya bagaimana peluang apa yang cepat dapat uang dengan itu. Ini biasanya teman-teman hidup banyak kayak gini. Kadang kan banyak yang karena sekolahnya tinggi, dia malu untuk kerja yang bantu orang tuanya, malu kayak berkebun bertani padahal petani itu yang per bulannya ya hasilnya lumayan. Nah, benar. Daripada ikut orang lain lah. Benar, jadi jangan gengsi kayak gitu ya. Kita harus mau memulai sesuatu hal yang baru dan berbeda dengan diri kita sendiri kayak gitu. Karena orang bisa pikiran kayak gitu karena hidupnya sederhana. Kalau orang hidup sederhana itu patokan kayak mobil yang hal yang mewah itu malah nggak kepikiran, nggak pengen malah. Kalau yang dipikirkan adalah bagaimana hidupnya bisa tentram, damai, gitu aja. Walaupun punya uang banyak kasarnya, pikirannya kan nyaman aja lah. Bener sih, kan ada juga ya kalau misal kita memiliki harta yang berlimpah, tapi kalau diri kita nggak tenang juga sama aja kayak gitu. Dan tentunya satu yang paling penting itu bersyukur kayak gitu kan ya Mas ya. Mensyukuri suatu hal yang kita terima dan juga kita alami dalam kehidupan kita. Benar? Iya. Oke. Nah, mungkin ada nggak sih pesan dan kesan untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi di IAIN khususnya nih yang merasa salah jurusan? Biasanya kan kalau misal salah jurusan tuh kita temui tuh sering di semester 4, 5 dan ke atas kayak gitu. Teman-teman ini tuh ada yang kayak gitu juga. Karena di sini ya kayak di komunikasi sendiri kan ada yang di divisi ini dan itu. Nah, ada teman ini yang ngerasa kayak jiwa mereka tuh nggak cocok di sini kayak gitu. Apakah salah jurusan? Padahal sekarang kayak komunikasi itu kan banyak yang dibutuhkan. Bener. Peluang kerjanya lebih enak. Karena sudah tren. Di era digital ini sangat dibutuhkan gitu. Mungkin ada kesan dan pesan untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi yang rasa salah jurusan? Yang penting tetap dijalani jurusannya itu, kuliahnya sampai tamat, jangan sampai ngecewain orang tua. Masalah suka nggak suka itu pikiran belakang, penting bagaimana kalian mau belajar segala hal, mau belajar dari nol apapun, dan intinya tetap semangat dan nggak boleh putus asa lah. Ketika kuliah juga harus sering minta nasihat dosen. Kalau dulu saya kan saya cerita sama dosen ini sering tanya sama dulu dosen saya kan Pak Lukman, Pak Desta Pradana. Ya itu sama
sama Bu Wartika, Pak Untung itu saya sering tanya-tanya, kayak saya nggak ngerti, sering bertanya. Saat di kampus juga nggak, dosen mana yang nggak pernah saya debati ya, katanya sering berargumen lah. Ternyata dengan lewat kita berargumen, kita kan jadi pandangan kita, berpikiran kita semakin luas lah. Benar. Makanya ketika dosen suruh tanya jawab, sebaiknya kita harus bertanya. Kalau belum paham biar paham. Karena percuma kalau kita bayar UKT tiap 6 bulan sekali tapi tidak dimanfaatkan momen saat belajar itu juga kalau nggak bisa nggak disia-siakan itu bagus. Oh benar sih. Jadi perlunya komunikasi juga ya sama sesama dosen. Semua itu sama aja kan. Belum dikasih tugas banyak itu sebenarnya melatih mahasiswa agar tahu lah. Ketika sampai tahu, wah kita kerjakan apapun jadi enak. Oh benar sih. Kita harus melakukan pekerjaan yang sulit. Nah ketika kita bisa menyelesaikan hal sulit itu, kita bisa menyelesaikan pekerjaan apapun. Dulu saya pikir skripsi itu sulit. Itu yang atas saya dosen-dosen yang sudah dokter kayak Bu Wartika. Dia tulisan bahasa tulisannya itu bagus, cara skripsinya juga bagus, terbaik. Sama guru dosen bahasa Indonesia Pak Iwan Marwan itu melatih bahasa Indonesia yang bagus, yang gimana akhirnya itu malah jadi motivasi belajar. Ketika lulus sudah tahu yang benar gini, yang salah gini, suruh nulis apapun masih tahu yang benar apa. Kadang-kadang yang nulis itu awur-awuran, kalau sudah ngerti malah udah tahu tata caranya. Terstruktur gitu jadinya ya. Intinya sekolah kuliah itu nggak rugi sebenarnya, cuma membuat motivasi dan daya pikir kita malah meluas lah. Benar banget. Jadi teman-teman jangan pernah ngerasa kalau kita itu salah jurusan ya, karena yang udah ditentukan dan kita ambil tuh juga harus kita berani mempertanggungjawabkan. Kalau sudah terlanjur masuk ke dalam jurusan tersebut, ya harus bisa cari tahu atau mencari tahu lebih dalam lagi ada apa sebenarnya di dalam hal tersebut kayak gitu. Dan itu bisa juga menghasilkan suatu hal yang mungkin kita itu nggak kira sebelumnya kayak gitu. Nah, dan itu tadi podcast kita seputar membahas prodi apapun bisa jadi apapun. Jadi jangan pernah menyesali semua yang telah kita lakukan di dalam dunia ini, karena pasti akan ada manfaat yang akan kita dapatkan saat kita mengambil atau juga mengambil hal tersebut dan juga jalan tersebut. Nah, tentunya itu tadi podcast yang sudah kita bahas ya tentang prodi apapun bisa jadi apapun, dengan narasumber kita yang luar biasa, menginspirasi dan juga sangat memotivasi bagi kita semua. Dan Mas Eko Sulistiono SPD, terima kasih banyak atas kehadirannya Mas Eko. Dan buat teman-teman jangan lupa saksikan podcast di Kakak Media, dan tentunya saya Hendy yang bertugas pamit undur diri, dan juga narasumber kita juga, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.